Eka. Waalaikumsalam Eka. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Sepertinya dari raut wajahnya ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Bu. Gini, saya ingin cerita ya Bu, sharing-sharing. Saya kan mau melakukan pembelajaran teks berita, tapi itu banyak sekali kendala bukan. Dari kendala-kendala tersebut penyebabnya apa kira-kira ya? Menurut saya sih tetap masih penyebab yang krusial itu minat peserta didik Bu. Terus rencana yang akan Ibu lakukan karena kan Ibu melihat minat peserta didiknya mungkin kurang gitu ya. Rencananya apa sih Bu? Supaya minatnya tumbuh gitu ya? Iya, mungkin saya mau mencoba menggunakan media audiovisual mungkin ya Bu, pakai LCD atau pakai laptop sekalian, jadi anak-anak lebih tertarik. Iya. Terus kira-kira nih Bu, dari apa tadi pengembangan rencana Ibu ini, kira-kira area mana sih yang spesifik akan Ibu kembangkan? Mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama minat peserta didik, ya, dan juga kedisiplinan peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas. Kira-kira ada yang sudah Ibu siapkan? Kalau saya siapkan materi berupa PowerPoint dan mungkin tempat Bu, tempat untuk LCD ya. Jadi nanti anak-anak saya ajak ke suatu tempat karena yaitu Bu, kurangnya tempat untuk menggunakan LCD. Termasuk fasilitasnya ya. Oh iya. Kira-kira kan ini kan sebelum Ibu masuk ke persiapan alat dan tempat, Ibu apakah sudah menyiapkan perangkat pembelajaran? Iya pasti Bu kalau itu. Terkait modul dan lain sebagainya. Iya, sudah. Ada kendala nggak Bu untuk menyusun modul-modulnya itu? Kendala mungkin yaitu loh Bu, dalam pembelajaran nanti saya takutnya itu nanti dari rencana dengan kenyataan itu tidak sesuai. Nah, ya. Dari kendala itu kan otomatis Ibu punya strategi baru nih ya. Kira-kira sudah bisa memastikan strategi apa yang akan digunakan ketika Ibu menemui kendala itu nanti ketika pembelajaran itu? Oke. Kalau niat saya, rencana saya yang pertama kan saya mau menggunakan LCD ya. Tapi saya juga menyediakan media lain yang tidak bergantung dengan elektronik. Takutnya nanti waktu pembelajaran mati listrik ya. Nah, jadi saya tetap menyediakan media yang bersifat langsung bisa dilihat anak, bisa digunakan tanpa terpengaruh. Saya kira dengan strategi yang sudah Ibu lakukan, ya mudah-mudahan ya Bu ya nanti pembelajaran yang akan Ibu susun dan akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar ya. Ya kita saling sesi aja ya di kali ini. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa ya? Mas Danu, minta tolong ya dipimpin berdoa. Doa siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Terima kasih Mas Danu sudah memimpin berdoa. Nah, setelah berdoa untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa ya yang mau memimpin? Mbak Uma? Baik ya, Mbak Uma maju. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, bisa duduk kembali. Terima kasih ya Mbak Uma sudah dipimpin. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Suasana hatinya sedang senang atau sedih nih? Senang, alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Masuk semua? Alhamdulillah. Bu Ega ingin tanya, masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Kita sudah belajar apa pada pertemuan kemarin? Teks apa? Teks prosedur, betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah teks baru yang ada di depan ini. Apa ya namanya? Teks berita, betul. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelum memulai teks berita, coba yuk dikeluarkan dulu buku bahasa Indonesianya. Yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, tolong dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Dan cek kerapian. Coba yuk bajunya yang masih belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Sudah? Buku sudah dikeluarkan semua? Sudah, baik. Kita lanjut ke materi. Capaian, tujuan, dan manfaat pembelajaran. Nah, di sini Bega sudah sampaikan capaian, tujuan, dan manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Minta tolong biar tidak ngantuk. Siapa yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Mas Falih, baik. Dibacakan Mas tujuan pembelajarannya yang lantang ya teman-temannya biar mendengar semua. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri teks berita dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar. Baik, sip. Terima kasih Mas Fali. Sekarang manfaat pembelajaran. Siapa ya yang berani menyebutkan atau membacakan untuk teman-temannya ini manfaat pembelajaran hari ini? Mbak Anis, boleh diberikan Mbak Anis, Mas? Oke, bacakan ya Mbak Anis ya. Manfaat pembelajaran 1. Dapat membedakan mana teks berita dan mana yang bukan. 2. Dapat membedakan isi teks berita asli dan hoak. 3. Dapat menulis teks berita yang lengkap sesuai unsur-unsur berita. Betul, terima kasih Mbak Anis, luar biasa. Tujuan pembelajaran dan juga manfaat pembelajaran sudah dibacakan oleh teman kalian. Nah, sekarang pretest dulu yuk sebelum kita melanjutkan apa sih berita itu. Sebelumnya kita akan melakukan pretest. Jadi nanti kalian akan Bega berikan sebuah soal atau pertanyaan. Lalu kalian kerjakan terlebih dahulu soal itu. Jelas nggih? Bisa minta bantuannya untuk membagikan yang belakang. Mas Danu, terus itu Mas Davin. Dibagikan ke teman-teman yang lain. Lebih baik, terima kasih. Sudah dapat soal semua? Sudah. Baik, setelah ini silahkan kalian kerjakan soal ini. Ada 2 soal ya, atas dan juga bawah. Nah, sebelum kalian mengerjakan, Bega beri petunjuknya dulu. Kalian hanya mengerjakan yang atas dulu. 5 menit dari sekarang. Yuk, dikerjakan. Individu ya. Salah tidak apa-apa. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada Bu Ega ya. Sudah selesai? Baik, yang sudah selesai, silakan dilipat jadi 2. Ya, dilipat jadi 2. Lalu masukkan ke dalam buku kalian terlebih dahulu, disimpan terlebih dahulu. Soalnya sudah masuk ke dalam buku semua? Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan materi. Apa sih teks berita itu? Pernahkah kalian membaca, menyimak, atau menonton sebuah berita? Pernah. Siapa coba yang berani menceritakan? Bu, saya pernah nonton ini, Bu, beritanya tentang ini. Coba siapa yang berani menceritakan pengalaman? Mbak Anis, yuk. Apa Mbak menonton atau menyimak berita apa? Bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Di mana itu? Menontonnya atau membacanya? Di TV. Ada yang lainnya? Selain di TV itu kita bisa menemukan berita di mana sih? Di koran. Koran,
ada yang pernah baca koran? Pernah. Koran itu tidak hanya yang dalam bentuk lembaran saja. Koran sekarang juga dikemas dalam bentuk elektronik. Lah jangan salah, jadul bu koran. Oh jangan salah, sekarang koran juga bisa diakses melalui elektronik. Oke, lanjut. Apa sih yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kata berita? Kejadian yang nyata. Kata Mas Ari sesuatu kejadian yang nyata. Ada jawaban yang lain? Peristiwa. Apalagi? Yang sedang hangat diperbincangkan. Oh, sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan. Betul sekali apa yang disampaikan Mas Ari. Apa yang disampaikan siapa tadi ya? Mbak Uma. Yang disampaikan oleh Mbak Kiki itu betul. Kita lihat ya. Teks berita. Pengertiannya, teks berita yaitu sebuah teks yang berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian penting yang sedang terjadi dan hangat diperbincangkan. Poin pentingnya di sini. Next, ciri-ciri teks berita. Apa sih kira-kira ciri-ciri teks berita itu? Ciri-ciri berita yang pertama yaitu faktual. Berasal dari kata fakta. Fakta itu apa? Nyata. Kejadian yang nyata. Benar-benar terjadi. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu aktual. Apa sih aktual itu? Aktual yaitu terbaru. Dan sedang hangat diperbincangkan seperti yang disampaikan Mbak Kiki tadi. Ciri yang ketiga yaitu penting. Sebuah berita itu harus mengandung hal yang penting. Penting itu berarti untuk banyak orang, tidak hanya untuk beberapa orang saja. Next, menarik. Nah, penting dan menarik ini erat kaitannya ya. Menarik menimbulkan rasa ingin tahu banyak orang. Jadi keempat ini adalah ciri-ciri berita. Apa saja ciri-ciri berita? Yang pertama, faktual. Yang kedua, terus lalu yang terakhir menarik. Ada 4, diingat-ingat ya. Nah sekarang Bega memiliki sebuah video. Siapa ini ya? Kenal semua? Kenal. Siapa ini? Yeni Inka. Siapa sih Yeni Inka? Penyanyi asal mana sih? Blora. Semuanya tahu ya? Baik, sekarang silahkan kalian tulis informasi-informasi penting yang ada di video ini. Coba. Boleh di ora-oraan aja, terserah, boleh. Kalian tuliskan ya informasi penting yang ada di berita ini. Sudah siap? Sudah? Semuanya mendengarkan ya? Bisa dimulai ya? Inilah sosok pejabat berbaris cantik Yeni Inka yang menjadi sorotan publik baru-baru ini. Diketahui sebelum menjadi penyanyi ternama, Yeni Inka sempat menjadi korban bullying saat mengawali karir di industri musik tanah air. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Baik, sudah ditulis informasi-informasi pentingnya? Sudah. Baik, coba sekarang jawablah pertanyaan yang Bega berikan. Yang pertama, apa yang dibahas dalam berita tersebut? Apa yang dibahas? Yeni Inka. Ada jawaban yang lain? Coba kita lihat jawaban yang tepat. Perjalanan karir Yeni Inka. Coba perhatikan di sini. Apa kata tanyanya? Kalian perhatikan apa? Bedakan dengan jika pertanyaannya siapa yang dibahas dalam berita tersebut. Nek siapa jawabannya apa? Yeni Inka. Kalau pertanyaannya apa berarti membahas tentang apa. Begitu ya. Next, pertanyaan yang kedua. Di mana kota asal atau kota kelahiran Yeni Inka? Randu Blatung? Blora? Jawa Tengah. Betul sekali. Kalau jawab yang lengkap, jangan cuma Kecamatan Randu Blatung. Nah, dilengkapi saja kalau memang tahu jawabannya. Pertanyaan yang ketiga. Kapan
Kapan Yeni Inka mulai bernyanyi? Siapa yang berani angkat tangan menjawab? Sejak SD. Sejak apa Mbak Anis? Sejak Yang SD. keras? Sejak SD. Ada jawaban yang lain? Mas Wali sejak umur 12 tahun. Terus? Sejak umur 12 tahun lagi. Kita lihat jawaban yang benar. 1, 2, 3. Yeni Inka mulai bernyanyi sejak usianya 12 tahun. Betul Mas Wali. Terus sama siapa tadi? Mbak Devi tadi juga jawab 12 tahun. Terus yang keempat, pertanyaan keempat. Siapa yang dibicarakan dalam video tersebut? Nah, kalau ini betul, yang dibicarakan dalam video tersebut yaitu Yeni Inka. Next, mengapa Yeni Inka mendapatkan julukan Ratu Ambyar? Karena sering menyanyikan lagu Didi Kempot. Salah satu dong, biar jelas ya Mbak Uma. Karena sering menyanyikan lagu Didi Kempot. Karena Yeni Inka sering menyanyikan lagu. Betul? Adakah jawaban yang lain? Tidak, kita lihat jawaban yang tepat. Karena sering membawakan lagu Didi Kempot. Sip, betul sekali Ratu Ambyar. Next, bagaimana prestasi Yeni Inka selama bersekolah? Selalu mendapat juara kelas. Apakah betul? Kita lihat jawabannya. Yeni Inka sering memperoleh juara kelas di sekolahnya. Pernah mengikuti kompetisi cerdas cermat, bahkan saat SMA aktif dalam Paskibraka. Kalau ada jawaban yang lebih lengkap, tuliskan jawaban yang lengkap. Betul semua? Adakah yang salah? Salah satu Bu yang apa yang dibahas ya? Nah, setelah pelajaran ini harus tahu, oh kalau apa berarti bukan orangnya. Tapi yang dibahas itu mengenai apa? Jelas ya? Baik. Next, BK akan menjelaskan unsur-unsur teks berita. Yuk, yang pertama kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apa? Yuk, bersama-sama yuk, biar nggak ngantuk yuk. Apa? Kejadian atau hal yang dibicarakan dalam berita tersebut. Betul sekali. Tadi kita belajarnya kan baru ciri, pengertian, ciri-ciri. Sekarang unsur berita. Unsur itu berarti sesuatu yang wajib ada dalam sebuah berita. Yang pertama adalah unsur apa. Apa kejadian atau hal yang dibicarakan dalam berita tersebut. Nah, yang kedua yuk kita baca. 1, 2, 3. Di mana lokasi atau tempat kejadian itu terjadi. Kedua, di mana lokasi atau tempat kejadian itu terjadi. Berarti yang namanya di mana pasti jelas itu menanyakan tempat. Next, yang ketiga bersama-sama lagi. Kapan waktu kejadian itu terjadi? Hari, tanggal, jam. Betul, untuk pertanyaan unsur yang ketiga yaitu kapan. Menanyakan kapan berarti waktunya. Bisa hari, tanggal, ataupun jamnya. Next, keempat. Siapa? Atau pihak yang terlibat dalam kejadian itu. Betul. Yang kelima. Mengapa? Alasan kejadian itu bisa terjadi. Nah, hati-hati. Mengapa? Mengapa? Mengapa kamu makan? Jawabannya apa? Karena lapar. Karena lapar. Mengapa itu pasti pasangannya? Karena. Oh, alasan. Alasannya apa sih kok saya makan? Yang keenam, bagaimana? Urutan? Kejadian atau kronologi kejadian. Betul. Bagaimana? Bedakan antara mengapa dan bagaimana. Bagaimana urutan kejadian? Bagaimana cara kalian memakan nasi Padang? Karena saya lapar, apakah jawabannya seperti itu? Tidak. Tidak, bagaimana? Kalau Bu Eka tanya seperti itu. Bagaimana cara kalian makan nasi Padang? Buka dulu bungkus nasi Padangnya lalu makan.
Menggunakan sendok atau menggunakan tangan yang sudah bersih. Berdoa nih, jangan lupa sebelum makan. Nah, berarti ada urutannya step by step. Beda ya antara mengapa dan bagaimana. Bisa ya membedakan? Oke, next. Unsur-unsur berita tadi ada 6 toh tadi. Itu bisa kita singkat loh, biar lebih mudah dalam mengingat-ingatnya. Bisa disingkat menjadi apa itu di situ? Adik Simba. Perhatikan. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Sampai sini jelas? Jelas. Baik, sepertinya kok sudah agak-agak geleor ini pagi-pagi. Masih pagi udah ngeliat, yuk kita berdiri dulu yuk, biar refresh lagi yuk. Semuanya berdiri, ayo semuanya berdiri. Gamenya adalah tepuk tambah 1. Tepuk 1. Oke, sambil didengarkan, tepukan siapa yang salah ya? Tepuk 2 tambah 3. Salah, duduk. Berapa kali berarti 2 tambah 3? 6. Coba yang masih berdiri ini dihitung ada berapa anak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 yang masih konsentrasinya masih jalan ini. Nah, coba 7 orang berdiri di depan. Masih ingat tepuk semangat? 7 anak mempraktikkan dan mengajak teman-teman yang ada di tempat duduk untuk tepuk semangat biar lebih bersemangat. Yuk coba kalau tepuk sing tenanan biar matanya melek, biar nggak ngantuk ya. Oke, yuk kita mulai yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Semuanya sudah tepuk-tepuk, sudah konsentrasi lagi ya. Next, kita kembali ke depan lagi. Bagaimana, sudah pahamkah kalian dengan unsur-unsur teks berita? Apa tadi unsur-unsur teks berita? Adik Simba. Jika sudah, yuk latihan soal. Bega akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini adalah lembar kerja untuk tiap kelompok ya, satu kelompok 1. Baik. Ini duduknya sudah berkelompok ya? Sudah? Coba Bu Ega cek dulu ini. Kelompok 1 mana angkat tangan? Oh sudah duduk berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah lengkap semuanya. Next. Baca dan pahami petunjuknya ya. Petunjuk ada di lembar pertama. Semuanya boleh duduk merapat. Duduk merapat. Kalian simak lembar kerja yang Bu Ega berikan. Yang pertama, baca dan pahamilah teks berita yang kelompok kalian dapatkan. Mana? Sudah adakah di situ teks beritanya? Sudah belum? Coba dilihat. Sudah belum? Belum kan? Belum. Teks berita nanti akan kalian peroleh dari sini, Dek. Nah, ini dia. Bintang tamu kita hari ini. Nah, ada roda, ada amplop di sini. Nanti setiap perwakilan kelompok akan maju memutar roda ini, namanya roda peristiwa, dan mendapatkan berita dari amplop berdasarkan peristiwa yang diperoleh. Jelas ya? Oke, yang kedua, analisislah unsur-unsur teks berita tersebut secara berkelompok dengan mengerjakan lembar kerja di bawah ini. Di belakangnya lembar kerjanya ada. Sudah dapat semua? Baik. Kerjakanlah secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab. Namanya saja tugas kelompok, berarti mengerjakan harus secara berkelompok. Hati-hati, Bu Ega juga akan menilai sikap kalian nanti. Yang keempat,
Sampaikanlah atau presentasikanlah hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nanti setiap kelompok maju satu persatu menyampaikan hasil diskusinya. Kumpulkan lembar kerja setelah selesai melakukan presentasi atau menyampaikan hasil diskusi. Paham? Paham. Baik, sekarang silakan perwakilan kelompok satu orang saja maju ke depan. Silahkan diputar satu-satu. Kelompok berapa ini? 2, putar rodanya. Peristiwa 6, ambil amplopnya. Tinggal 5 dan 2. 5 ya? Pas 5. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan di unboxing. Dibuka bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Itulah berita yang harus kalian analisis unsur-unsurnya. Cari adik simbanya. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompok dan kelompok berapa kalian. Tulis ya, dikerjakan bersama-sama. Silakan dibagi tugasnya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Baik, yuk kelompok pemberani pertama yang maju duluan. Siapa yuk? Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Aginda Nayala Zahla. Nama saya Sifan Aini. Nama saya Radul Rafiza. Nama saya Asma Olivia. Baik, langsung disampaikan. Apa peristiwa yang dibahas dalam berita tersebut?
Sambut pergantian tahun 2022 sampai 2023. Aneka hiburan akan digelar di Blora. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Blora. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada malam pergantian tahun 2022 sampai 2023 pada Jumat tanggal 23 bulan 12 2022. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Pemerintah Kabupaten Blora dan warga atau masyarakat Blora. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena menyambut tahun baru 2023. Bagaimana kronologi atau terjadinya peristiwa tersebut? Penyambutan pergantian malam tahun baru dengan menyambut band dan tari tertentu. Sangat menyenangkan, acara itu diharapkan menjadi momen silaturahmi. Sip, sangat jelas. Kelompok yang sama beritanya mana ya? Pergantian. Bagaimana? Ada jawaban yang lain dari kelompok berapa ini? Kelompok 2? Di mana? Baik, ayo bagaimana? Bedanya apa Mas Dani? Di Blora dan sekitarnya, Bu. Di Blora dan sekitarnya. Tadi jawaban dari kelompok ini apa? Di Blora. Di Blora dan tidak hanya di Blora saja, maksudnya begitu. Ya, di Blora dan di sekitarnya juga boleh. Sip. Ada lagi yang berbeda? Sudah itu aja? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua yang sudah maju. Boleh kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rizky Febrianti Tambun Saribu. Saya Zaskia Noviana Lunika Dewi. Saya Sabina Setia Pratama. Apa peristiwa yang dibahas dalam berita tersebut? Perayaan malam tahun baru di Blora atau acara Car Free Night yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Di mana peristiwa tersebut terjadi di Blora. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Sabtu 31 Desember 2022 malam sekitar pukul 20.00 WIB. Baik, ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Kelompoknya Mas Yovan, ada jawaban yang berbeda Mas? Mengapa? Mengapa ya? Disampaikan bedanya apa Mas Yovan? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi untuk menyambut pergantian tahun 2022 sampai 2023, juga untuk menyambut pemudik yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2023 di kampung halaman. Betul sekali, ini lebih lengkap, versi lengkapnya dari kelompoknya Mas Yovan. Tidak hanya untuk pergantian tahun ya Mas di situ ya, juga untuk menyambut para pemudik yang pulang kampung. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik, boleh duduk. Kelompok yang terakhir, silakan duduk. Sudah maju semua ya tadi ya? Sudah maju. Bagaimana? Susah tidak mencari unsur-unsur teks berita? Tidak mudah kan? Mudah, yang penting kalian sudah memahami terlebih dahulu unsur-unsur berita itu apa saja sih. Nah, setelah kita presentasi, nanti silahkan hasil presentasi dikumpulkan. Nanti saja bareng dengan post testnya. Oke. Sekarang kalian masih menyimpan satu lembaran pertanyaan tadi, ya kan? Lembar pertanyaan di awal tadi, silahkan kalian buka. Setelah kalian memahami materi yang Bu Ega sampaikan, silahkan kerjakan soal yang ada di bawah. Jangan lupa berikan identitas lengkap. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya dikumpulkan jadi satu bersama dengan
lembar kerja kelompok tadi. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, dikumpulkan. Lembar kerja kelompoknya sebelah sini, amplopnya diletakkan sebelah sini. Kita ulas lagi yuk, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi dari awal, terlebih dahulu, kita sudah belajar tentang pengertian teks berita. Tadi kita sudah belajar pengertian teks berita. Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Ada berapa tadi teks berita? Ciri-cirinya ada 4. Ayo diingat-ingat apa saja ya? Faktual, aktual, penting, menarik, sip, pintar semua murid BK. Yang ketiga, unsur-unsur teks berita. Apa saja tadi? Adiksi mbak atau apa? Di mana? Sip, top, markotop, semuanya pinter. Next, refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah biasa saja? Yang kedua, bingung. Yang ketiga, sangat senang. Oh, saya paham, Bu. Pelajaran hari ini sangat menarik, sangat menyenangkan. Sebelumnya saya tidak paham, tapi sekarang saya menjadi paham. Mana yang kalian rasakan dari ketiga perasaan ini? Sangat senang. Sangat senang. Adakah yang biasa saja? Tidak? Adakah yang bingung, Bu? Ada? Tidak. Siapa yang sangat senang? Angkat tangan. Siapa yang sangat senang mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah, semuanya merasa senang. Alhamdulillah, berarti kalian enjoy, kalian menikmati pelajaran hari ini. Paham ya pelajaran hari ini? Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks berita. Silakan nanti bukunya dibuka sebelum pelajaran BK. Semuanya harus sudah membaca materi struktur teks berita. Oke, kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Alhamdulillah Ibu ya, hari ini kelihatan lebih ceria, lebih semangat. Oh iya Bu, terkait pasca observasi ini kan Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Ya setelah pembelajaran ya agak ya senang anak-anak bisa menjelaskan sesuai apa yang sudah saya rencanakan, walaupun masih ada beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan rencana saya. Menurut Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran yang Ibu susun itu sesuai dengan yang direncanakan ya? Praktiknya ya? Iya. Praktiknya ya kalau secara umum itu sudah sesuai juga, baik dari kegiatan awal, membuka, kegiatan inti yang sudah saya susun, menggunakan media, dan juga kegiatan akhir refleksi itu sudah sesuai. Jadi sudah sesuai dengan yang dirancang gitu ya, praktiknya ya. Terus dalam proses pembelajaran tadi, kira-kira hal-hal apa sih yang menurut Ibu itu memuaskan gitu? Kan terlihat ya, antusias anak mungkin. Yang membuat saya senang, puas itu anak-anak pertama kan ya seperti itu ya beda. Kalau di sini memang anak-anak kurang, minatnya itu kurang. Tapi setelah mereka melihat kok saya pakai LCD, saya pakai video pembelajaran, nah itu mereka sangat antusias. Jadi mereka mengurangi, kadang kan ada anak yang bicara sendiri, nah itu sedikit berkurang di situ. Pengelolaan kelasnya Iya. gitu ya. Ya, memang anak-anak ini butuh sesuatu yang baru gitu ya. Terus, apakah ada juga ya Bu, yang menurut Ibu yang kurang memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang kurang memuaskan sih itu beda. Mungkin masih ada ya beberapa lah, walaupun memang berkurang dari biasanya,
masih ada anak-anak yang kurang diskusi, itu masih kurang giat ikut diskusi. Jadi masih ada yang ini sudah bersemangat, yang ini masih ikut-ikutan. Nah, lalu waktu presentasi mungkin mereka kurang berlatih ya, mungkin juga jarang mereka presentasi. Nah, itu masih leguk gitu, masih malu dalam presentasi. Terus untuk yang sudah ikut kan sudah banyak Bu ya. Untuk skala ya Bu ya, untuk 1 sampai 10 posisi pencapaian Ibu dalam proses pembelajaran itu kira-kira berapa? Dia bisa dikatakan 8 sih menurut saya. Berarti kan masih ada hambatan ya. Maksudnya menurut Ibu tuh hambatan yang kedua itu apa sih Bu yang mendominasi suatu pembelajaran kelas itu? Hambatan mungkin ini, kalau seperti tadi kan tetap saya harus menyiapkan LCD atau apa, nah itu juga memakan waktu ya pertama. Lalu yang kedua ya anak-anak yang masih motivasi belajarnya masih kurang, itu juga masih kurang antusias, padahal yang lainnya sudah terlihat bersemangat seperti itu. Lalu juga masih ada terdapat anak-anak yang kurang percaya diri. Memang itu ya, anak itu berbeda ya, satu begini, satu begini. Kira-kira Ibu ke depannya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut itu Ibu akan berkomitmen apa? Kalau untuk refleksi berarti ya, untuk refleksi hari ini saya upayakan pada pembelajaran selanjutnya itu anak-anak saya walaupun berkelompok, nanti saya berikan pertanyaan dengan jumlah pertanyaan sesuai dengan anggota kelompok. Nah, misalnya ada 5, saya beri jadi semuanya bekerja. Kan ada anak yang mendominasi, ada anak yang sama sekali nggak udah itu ya udah itu aja Kita cek ini ya, besok saya buat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya Bu ya, kira-kira strategi nih, kan tadi kan hambatannya kan macam-macam ya, strategi yang tepat nih untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan agar tujuan pembelajarannya itu tersampaikan keseluruhannya bagaimana? Strategi saya mungkin saya akan mempersiapkan semuanya itu baik media atau apa lah, itu saya persiapkan sebelumnya Bu. Kalau bisa, jadi selain itu juga saya akan mengondisikan siswa agar lebih percaya diri. Akan saya ajarkan terlebih dahulu begini caranya presentasi yang benar. Berarti ada contoh realnya dulu ya. Kadang ke anak itu masih ada gambaran nanti gimana ya kalau memang belum melakukan itu ya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Semoga kedepannya apa yang Ibu harapkan, strategi yang sudah Ibu susun bisa berjalan dengan lancar untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya dan tujuannya juga tersampaikan. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan ya.